Selanjutnya ialah soal nomor 21. Nah, di sini soalnya ialah jika fungsi f(x) sama dengan 5x pangkat 4 kurang 8x kuadrat tambah 2, nilai fungsi f aksen min 1 adalah. Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari nilai fungsi f aksen min 1 gitu ya. Dimana ini tuh maksudnya f aksen itu ialah turunan atau diferensialnya. Nah, jadi di sini misalkan ada fungsi f(x) atau katakanlah kita misalkan ini y gitu ya. Di mana y ini sama dengan ax pangkat n. Nah, untuk mencari diferensialnya atau f aksennya, jadi kita harus mendiferensialkan kedua ruas ini. Jadi seperti ini. Kalau kita diferensialkan, maka nanti kita buat jadi seperti ini untuk ruas kiri. dy sama dengan dax pangkat n. Dimana di sini kita akan mendiferensialkan y, makanya di sini ada huruf d. Terus untuk yang kanan juga kita akan mendiferensialkan ax pangkat n. Dan ini adalah d-nya. Nah, dimana kalau kita diferensialkan y, nanti hasilnya bakal jadi dy. Terus yang ini, yang ruas kanan, di sini kalau kita diferensialkan, berarti kita harus mendiferensialkan terhadap x. Jadinya kalau kita diferensialkan terhadap x, nanti jadinya seperti ini. Pangkatnya kita kalikan dengan koefisien dari variabelnya, yaitu a kali n, terus kita kalikan lagi. X pangkat n ini, pangkat n-nya berkurang 1. Jadi x pangkat n kurang 1, terus jangan lupa kita tulis dx. Gitu ya. Jadi maksudnya dx ini artinya ini itu kita diferensialkan terhadap x. Makanya kalau kita diferensialkan terhadap x, pangkatnya berkurang 1. Nah, misalkan kalau kita diferensialkan terhadap a, nah berarti pangkat a ini berkurang 1 gitu. Sementara x di sini dianggap konstanta atau konstan. Jadi kalau misalkan kita diferensialkan sesuatu itu, jadi kita akan mendiferensialkan variabelnya. Nah, sementara untuk yang ini, karena kita mau diferensialkan terhadap x, jadinya ini itu kita diferensialkan bukan jadi 1 gitu, atau y pangkat 0, tapi jadinya dy. Karena dy di sini kita mau diferensialkan ini terhadap x gitu ya. Nah, jadinya kalau misalkan kita pindahkan dx ini jadi penyebut atau kita kali silang, jadinya dy per dx sama dengan an kali x pangkat n kurang 1. Nah, di mana dy per dx ini adalah f aksen x. Jadi ini adalah turunannya. Jadi turunannya ialah an kali x pangkat n kurang 1. Nah, seperti ini gitu ya. Jadi langsung aja. Di sini kalau kita tulis di sini fx sama dengan 5x pangkat 4 kurang 8x kuadrat tambah 2. Nah, kalau kita diferensialkan ini, nanti kalau untuk penjumlahan ataupun pengurangan, misalkan fx-nya kita misalkan ax tambah b. Nah, berarti f aksennya nanti kita akan mendiferensialkan satu-satu gitu. Jadi kita diferensialkan ax-nya, terus nanti ini kita diferensialkan b-nya. Nah, gitu ya. Nah, terus di sini karena penjumlahan, nanti juga di sini akan ada penjumlahan, gitu ya. Cuma nanti penjumlahan ini bisa jadi berubah gitu ya, jadi pengurangan. Kenapa? Karena tergantung dari variabel yang mau kita diferensialkan. Nah, kalau misalnya ini positif, terus nanti ini pangkatnya, misalkan x ini negatif, misalkan min 1, nanti hasilnya nanti bakal negatif. Nah, kalau negatif, kalau dijumlahkan kan jadi pengurangan gitu kan, nggak jadi penjumlahan lagi. Jadinya gitu ya.
Nah, gitu. Terus nanti untuk yang B, nanti karena konstan ini gitu ya. Jadinya nanti kalau kita diferensialkan jadi 0 gitu ya. Jadi kalau misalkan ada fx sama dengan konstanta atau angka gitu ya. Nanti turunannya ini juga bakal jadi 0. Gitu ya. Jadi kalau misalkan setiap angka atau konstanta yang mau kita diferensialkan, ini itu nanti bakal jadi 0. Kenapa? Karena x-nya itu pangkat 0. Gitu ya. Artinya kalau misalkan x pangkat 0, artinya kita nggak diferensialkan lagi gitu variabelnya. Karena kan variabelnya itu udah gak ada lagi gitu ya. Karena variabelnya udah gak ada lagi, jadinya kalau konstanta diferensialkan jadi 0 gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Berarti dari sini nanti tanda kurang dan tambah ini bakal tetap gitu ya. Nah, di mana? Di sini kalau kita diferensialkan berarti f aksen x. Nah, di mana f aksen x berarti kita akan diferensialkan ini. Dan di mana di sini kalau kita ikuti yang ini berarti a-nya kan variabel tuh. Terus n-nya pangkat. Nah, berarti ini variabelnya berarti a, terus yang ini n, gitu ya. Jadinya a kali n. Nah, berarti 5 kali 4, yaitu 20. Terus x pangkat n kurang 1, berarti x pangkat 4 kurang 1, yaitu 3. Terus yang ini tetap, yaitu dikurang. Terus yang ini, berarti a-nya 8, n-nya 2. Nah, berarti kita kalikan a kali n, berarti 8 kali 2, 16. Terus kali x pangkat n kurang 1, berarti 2 kurang 1, yaitu 1. Atau kalau misalkan pangkat itu berarti, kalau pangkat 1, pangkat 1-nya nggak usah kita tulis gitu ya. Jadi bisa kita hilangkan aja. Terus ditambah 2. Nah, karena 2 ini angka atau konstanta, berarti kalau turunannya bakal jadi 0. Jadi kita buat di sini 0. Nah, berarti kalau kita rapihin lagi, berarti f aksennya kita dapatkan ialah 20x pangkat 3 kurang 16x gitu ya. Karena kalau ini ditambah 0, hasilnya bakal jadi yang ini, gitu. Nah, berarti jawaban yang ini 20x pangkat 3 kurang 16x. Nah, sekarang kita akan mencari f aksen min 1. Nah, berarti kalau f aksen min 1, gitu ya. Nah, berarti kita akan mensubstitusikan atau mengganti x di sini dengan min 1. Nah, jadinya kalau kita ganti jadi 20 kali min 1 pangkat 3 kurang 16 kali min 1. Nah, di mana kalau kita kalikan ini, berarti kan ini min 1 pangkat 3 tuh. Nah, min 1 pangkat 3 nanti jadinya min 1. Nah, min 1 kali 20 jadinya min 20. Terus yang ini berarti kita anggap min 16. Dikali min 1 berarti jadi positif 16. Nah, kita tulis di sini positif 16. Nah, jadinya ini min 20 tambah 16. Nah, karena di sini 20 lebih besar dari 16, berarti kalau kita kurangkan negatif dengan positif, kalau kita jumlahkan negatif dengan positif, nanti hasilnya bakal negatif gitu ya. Nah, berarti jadinya negatif 4, karena 20 kurang 16 itu 4. Nah, inilah f aksen min 1, gitu. Oke, sekarang kalau kita lihat di opsi, berarti jawaban yang tepat itu ada di opsi yang C gitu ya. Oke.